Nah, oke sampurasun semuanya. Kali ini saya bakalan review anjay. Kali ini saya beli shock breaker teman-teman ya dari produknya Reddit GP serinya Supreme Series, teman-teman. Nah, ini tuh lumayan cukup spesial teman-teman ya dari shock breaker produknya GP ini. Soalnya Reddit GP ini tuh bisa dibilang untuk yang sekarang gitu ya. Supreme Series ini tuh seri tertinggi teman-teman untuk yang sekarang ya. Soalnya ada juga teman-teman yang di bawah ini harganya itu sekitar 600 ribuan lah, sekitar segitu. Dan ini tuh harganya kemarin saya beli 850.000 teman-teman. Dan ini juga fiturnya sama, double klik teman-teman, ada kompresi, terus ada ini setelan preload sama ribbon juga teman-teman ya yang di bawah. Nah, bedanya apa sih gitu ya yang 600.000 sama yang Supreme Series ini? Sebenarnya sih dari tampilan itu nggak jauh beda teman-teman ya. Yang membedakan itu hanya di bagian atasnya aja. Jadi untuk yang 600.000 itu kalian harus coak body teman-teman untuk pengguna Beat. Nah, sedangkan untuk yang ini kalian bisa lihat ya, jadi bagian atasnya tuh cukup panjang gitu, jadi kalian nggak usah coak body lagi. Dan ini dari dashboardnya jujur teman-teman, impresi saya bener-bener mewah banget gitu ya. Ini asli sih, tuh ini dashboardnya kalau dibuang juga lebar gitu ya. Tuh ininya pakai juga busa lagi gitu di atasnya. Jadi ini wah gila sih bener, ini berasa premium gitu ya, mewah lah pokoknya. Nah, di sini kita juga dikasih setelan buat atur preloadnya teman-teman ya. Sama kita juga dikasih bos teman-teman ya, ini bos-bosan buat baut ini kayaknya ya. Nah, ini buat setelannya cuman besi kayak gini aja sih teman-teman, nggak ada bedanya ya, samalah sama shockbreaker umumnya. Nah, di sini kita juga dikasih per cadangan teman-teman. Nah, ini per cadangan ini tuh beda teman-teman ya, ukuran kekerasannya. Kalau panjangnya sama, jadi cuman beda kerasnya aja teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Nah, ini ukurannya itu 190 teman-teman untuk yang per cadangannya ini. Ya, saya juga kurang tahu sih ya ukuran 190 itu apa. Sedangkan untuk yang dipasang itu ukuran 150 teman-teman. Ya, saya juga kurang tahu sih ya lebih jelasnya apa gitu, itu 190 sama 150. Dan ini ya cukup mulus teman-teman ya. Ya ada sih ya yang kotor-kotor dikit teman-teman sama baret-baret halus. Ya wajar sih teman-teman kalau part kayak gini sih ada yang baret halus dikit doang. Nah, ini juga kliknya tuh dia fungsi teman-teman, bukan sekedar variasi. Jadi ini kliknya itu dua-duanya fungsi teman-teman ya, mau atas ataupun bawah juga. Nah, ini juga klik kompresinya juga sama tuh, ini tuh dia fungsi teman-teman. Nah, untuk klik atasnya ini teman-teman totalnya ada 12 teman-teman, 12 putaran, sedangkan untuk yang bawah ada 24 teman-teman. Nah, oke, sekarang kita pasang di motornya. Nah, oke, untuk pemasangan teman-teman saya bakalan pakai per bawaannya aja teman-teman, yang ukuran 150, karena ya saya juga jarang bonceng-bonceng gitu ya. Kalau boncengan juga ya yang badannya biasa aja gitu, standar. Kecuali kalau misalkan buat kalian yang suka ngebonceng beban berat gitu ya, yang ya berat badannya lumayan gitu, kalian saya sarankan ganti aja teman-teman ya, si pernya pakai yang ukuran 190. Dan ternyata lumayan cukup susah teman-teman pasang si ininya ya, si bosingnya ini, jadi dia harus agak digetok gitu ya. Tuh ini juga digetok tuh malah jadi ke pinggir gitu ya, jadi harus sambil ditekan juga teman-teman. Padahal ini saya udah kasih template juga teman-teman. Nah, ini udah oke sih. Tuh ini udah kepasang.
Nah, kalian juga wajib kasih template teman-teman waktu pemasangan bautnya teman-teman ya. Nah, di bautnya ini kalian wajib kasih template juga. Nah, buat kalian yang pakai shock ori sebelumnya, kalian harus renggangin dulu teman-teman ya. Soalnya dia tuh agak sempit gitu ya. Kecuali kalau misalkan kalian udah pernah ganti shock breaker pakai yang variasi gitu ya, itu udah nggak usah lagi. Nah, oke, jadi ini dia teman-teman pemasangannya. Nah, untuk bagian bawahnya ini berhubung longgar gitu ya, tuh kalian bisa lihat. Nah, jadi kita harus sedikit akalin teman-teman ya. Di sini ditambahin lagi ring teman-teman ukuran 12 kayak gini. Kalian selipin aja satu buah teman-teman di sini supaya nggak longgar gitu ya. Terus di sini juga ada permasalahan buat kalian yang pakai Hager TGP ya. Ini tuh dia jeduk teman-teman, kena si pernya. Jadi kita harus coak dikit si Hagernya teman-teman. Ya itu nggak masalah sih sebenarnya teman-teman ya. Karena ya bannya mah nggak kena gitu ya. Jadi cuman Hagernya aja kita bisa coak teman-teman. Nah, oke, sekarang kita tes ribbon teman-teman. Di sini kalian bisa lihat saya setting di ukuran standar teman-teman bawaan ya. Sekarang saya bakalan atur kompresinya ke yang paling keras. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini nggak turun banget. Walaupun turun juga itu sedikit teman-teman ya, dan itu pun juga lambat gitu. Oke, sekarang kita coba ketengahin dikit. Nah, ini udah mulai agak lumayan teman-teman ya, walaupun ya agak sedikit keras gitu. Oke, sekarang kita coba ke yang paling soft teman-teman ya, ke yang paling empuk gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya tuh, ini ampul-ampulan banget. Nah, sekarang kita cek yang ribbonnya. Sekarang saya bakalan tes di titik 23 teman-teman ya. Jadi 24 kurang 1 gitu. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ini lambat banget, udah slow sih. Sekarang kita ke 24-in. Nah, ini lebih lambat lagi ya tuh. Oke, sekarang kita tes teman-teman ribbonnya ke yang paling fast gitu ya, atau ke yang paling cepat. Nah, ini kalian bisa lihat tuh, ini cepat banget ya. Nah, untuk ukuran teman-teman di sini saya pakai ukuran 330 untuk standar ukuran vario gitu ya. Nah, buat kalian yang ketinggian pakai ukuran segitu, kalian bisa pakai ukuran 310 teman-teman. Nah, sedangkan untuk warna teman-teman di sini saya pilih warna titanium grey teman-teman. Ya, warnanya cukup elegan sih menurut saya ya. Makanya saya lebih suka warna yang ini. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia
ya test ride bentar gitu ya, sharing-sharing lah nyamannya gimana gitu ya pakai shock Red It GP ini. Tapi jujur sih kalau menurut saya ini udah enak temen-temen ya, ini di harga 850.000 worth it banget sih, nggak nyesel saya beli karena ya sesuai gitu aja, sesuai sama harganya. Ya dibilang jelek banget sih enggak, dibilang bagus banget juga ya bagus ya cuman nggak bagus banget gitu. Nah oke, jadi itu dia teman-teman untuk video test ride shock breaker Red It GP Supreme ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini, jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya. Oke, Sampurasun.